Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan semua. Terima kasih atas kesempatannya malam ini. Kelompok 2 berkesempatan memaparkan hasil analisis atau proyek mengenai analisis risiko penyakit jantung. Perkenalkan, nama saya Ervan Hanista Hidayat dengan NIM 251FI 03102. Beserta rekan tim saya. Perkenalkan, nama saya Angelika Maria Merlin Mulyadi dengan NIM 251 FI 03081. Perkenalkan, nama saya Asba Syabani Humaira dengan NIM 251 FI 03077. Perkenalkan, nama saya Dea Adina Firanda Daulay dengan NIM 251FI 03110. Baik, pada kesempatan kali ini, materi pertama akan dipaparkan oleh Angel. Di sini saya akan menjelaskan dari slide pertama, yaitu dari hasil laporan kita. Yang pertama ada data gathering, yang paling utama sumber data. Data yang kita ambil diperoleh dari dataset Public Heart Disease Prediction, yaitu Kaggle atau UCI Machine Learning Repository. Yang kedua ada jenis data kita, rekam medis pasien yang mencakup variabel klinis seperti usia, jenis kelamin, tekanan darah, dan kadar kolesterol. Yang kedua ada deskripsi dataset kita. Yang pertama ada jumlah observasi, ada 270 baris data mewakili 270 pasien. Yang kedua ada jumlah variabel, yaitu ada 14 variabel. Variabel pertama ada jumlah semuanya ada 14 variabel. Cuman kita hanya melampirkan 5 variabel. Yang variabel pertama yaitu age atau usia. Usia pasien dalam satuan tahun. Yang kedua ada jenis kelamin, kategori pasien laki-laki itu laki-laki atau perempuan. Yang ketiga ada kadar kolesterol serum dalam miligram atau dan lain-lain. Yang keempat ada blood pressure, yaitu tekanan darah. Yang kelima ada heart disease, yaitu status diagnosa akhir. Untuk presence sakit jantung, absence untuk tidak sakit. Baik, B. Definisi masalah dan data wrangling. Yang pertama itu definisi masalah analitik. Penyakit jantung seringkali tidak menunjukkan gejala awal yang jelas. Diperlukan analisis terhadap faktor risiko seperti usia dan kadar kolesterol untuk memetakan kelompok yang mana yang paling rentan. Selanjutnya pertanyaan analitik. Yang pertama, apakah peningkatan usia berbanding lurus dengan risiko penyakit jantung? Yang kedua, bagaimana pola sebaran kadar kolesterol pada pasien yang terdiagnosa positif penyakit jantung? Tujuannya itu mengidentifikasi tren dan distribusi kasus campak untuk mendukung pengambilan kebijakan kesehatan. Yang selanjutnya itu proses data wrangling. Langkah yang dilakukannya itu yang pertama, anonimisasi. Jadi mastiin data tidak mengandung nama, nick, atau alamat. Data sekiranya sudah bersih atau PII remove. Yang kedua, aliasing. Mengubah angka pada kolom seks 0/1 menjadi label female dan male agar mudah dibaca di dashboard. Yang ketiga, disaggregating. Jadi mecah agregasi data analisis, uncek agregat merus agar setiap titik mewakili satu pasien individu. Tools yang digunakan itu Tableau. Oke, baik. Di sini ada C, analisis dan visual dashboard. Ada analisis data. Hasil analisis menunjukkan berdasarkan visual yang telah dibuat, ditemukan beberapa temuan utama. Pertama, ada tren usia. Risiko penyakit jantung cenderung meningkat pada pasien yang memasuki usia 40 tahun ke atas. Dan kedua, ada kadar kolesterol. Terdapat sebaran data yang menunjukkan bahwa pasien dengan kadar kolesterol di atas 250 mg memiliki frekuensi status sakit pada jantung.
yang lebih tinggi dibandingkan yang memiliki kadar kolesterol rendah. Ada desain dashboard, itu desain dashboard terdiri dari ada dashboard yang dirancang dengan pendekatan minimalis dan fungsional. Ada yang utama digunakan untuk melihat korelasi antara AIC dengan kolesterol, dan nomor 2 ada color coding atau menggunakan warna kontras, dan yang ketiga untuk penambahan filter usia agar penggunaan dapat memfokuskan analisis pada kelompok umur tertentu. 4. Storytelling, insight, dan rekomendasi. 4,1 insight utama, korelasi usia, resiko penyakit jantung meningkat signifikan seiring bertambahnya usia, terutama pada kelompok usia di atas 50 tahun. Faktor kolesterol, pasien dengan kadar kolesterol tinggi di atas 240 mg per dl menunjukkan frekuensi diagnosa positif presence yang lebih padat dibandingkan pasien dengan kolesterol normal. Distribusi risiko berdasarkan data terdapat pola pengelompokan, di mana usia tua yang dibarengi kolesterol tinggi hampir selalu berkolerasi dengan adanya penyakit jantung. Gender, terdapat perbedaan distribusi risiko antara pasien laki-laki dan perempuan dalam dataset ini. Interpretasi, peningkatan risiko penyakit jantung dalam data ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor degeneratif usia dan profil metabolik atau kolesterol. Dominasi kasus pada usia lanjut menunjukkan bahwa proses penuaan yang tidak dibarengi dengan kontrol kadar lemak darah atau kolesterol membesar peluang terjadi gangguan kardiovaskuler. Rekomendasinya yang pertama, screening dini, melakukan pemeriksaan jantung dan profil lipid secara rutin bagi individu yang melakukan yang memasuki usia 40 tahun. Yang kedua, edukasi gaya hidup, sosialisasi pentingnya menjaga ambang batas kolesterol di bawah 200 mg per dl melalui pola makan sehat. Yang ketiga, intervensi media, memberikan perhatian khusus pada pasien usia lanjut yang memiliki riwayat kolesterol tinggi meskipun belum menunjukkan gejala klinis yang berat. Yang keempat, pemanfaatan dashboard, menggunakan dashboard Tableau ini untuk membantu tenaga medis menjelaskan profil risiko kepada pasien secara virtual agar lebih mudah dipahami. Di sini ada warna atau label. Absence, yaitu menunjukkan pada warna biru, yang menunjukkan tidak adanya penyakit jantung. Yang kedua ada presence, yaitu berwarna kuning, yang menunjukkan adanya penyakit jantung. Di setiap titik mempresentasikan satu individu. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Ketiga ada insight utama. Semakin bertambah usia, terlihat kecenderungan nilai kolesterol yang lebih bervariasi. Individu dengan penyakit jantung atau present cenderung memiliki kolesterol lebih tinggi, lebih banyak berada pada kelompok usia menengah hingga lanjut. Namun terdapat juga beberapa individu tanpa penyakit jantung yang memiliki kolesterol tinggi. Artinya kolesterol bukan satu-satunya faktor resiko. Yang nomor 4, pola terlihat. Pada usia 30-4 tahun, sebagian besar data menunjukkan tidak adanya penyakit jantung. Pada usia 50 tahun ke atas, mulai terlihat peningkatan kasus penyakit jantung. Dan nilai kolesterol di atas 300 lebih sering dikaitkan dengan kelompok presence. Dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini itu kesimpulan, yaitu ada hubungan antara usia, kolesterol, dan risiko penyakit jantung, namun hubungan tersebut tidak sepenuhnya linear atau faktor lain seperti gaya hidup, tekanan juga berperan. Lanjutkan sama Erpan. Baik, dari dashboard ini kita bisa melihat bahwa kombinasi usia dan kadar kolesterol berpengaruh terhadap risiko penyakit jantung. Sehingga penting untuk melakukan pencegahan sejak dini melalui pola hidup sehat dan pemeriksaan rutin. Selanjutnya ini merupakan lampiran progres dari dashboard. Baik teman-teman, itulah pemaparan materi dari kelompok 2.
Kami memohon maaf atas segala kekurangan selama jalannya acara di Zoom ini. Akhir kata, semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Evan Andista Hidayat beserta rekan-rekan saya dari kelompok 2 pamit undur diri. Selamat malam dan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.